Bagaimana cara untuk mengatur keuangan di hari Lebaran? Itulah salah satu topik yang akan kami angkat di Liputan Metropolis yang untuk edisi kali ini bersama dengan salah satu pengamat ekonomi yang juga dosen dari Universitas Sriwijaya. Ada Pak Muhammad Ihsan Hajri melalui sambungan virtual. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Firda dan semua pemirsa PAL TV. Baik, sebelumnya Pak Ihsan kami ucapkan minal aidin wal faizin ya, maaf lahir batin, selamat Raya Idul Fitri. Terima kasih di hari Lebaran ketiga sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Kita akan berbincang ya Pak Ihsan ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya harusnya mensiasati atau mengatur keuangan pasca Lebaran khususnya ya, karena mungkin kalau sekarang udah pasca ya, karena mengingat bahwa kemarin-kemarin mereka sudah menghabiskan uang mereka. Nah, kalau yang pertama untuk mengawali perbincangan, Pak Ihsan mungkin kita mengawali dari perbincangan. Kalau bicara soal Lebaran ini kan salah satu momen yang dinanti-nanti oleh banyak orang, khususnya para pekerja yang mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Nah, kalau dari Anda, sebenarnya kalau yang agar mereka tentunya pasca Lebaran ini tetap bisa memiliki keuangan yang stabil, itu harusnya seperti apa, Pak Ihsan? Baik, terima kasih Mas Firda. Sebelumnya saya mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 14 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada semua pemirsa PAL TV. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang saat ini kita juga masih di suasana Lebaran, ya Mas Firda dan rekan-rekan. Ya, ada banyak sekali momen yang kita rayakan bersama, ya bersama dengan keluarga tentunya, dan juga kita sejak minggu ketiga kemarin kita dapat THR juga, gitu ya. Dan ini penting, ya memang kita harus mengatur keuangan kita pasca Lebaran, karena setelah ini kita ada kehidupan lain nih, ada kehidupan lagi nih, nggak habis hanya di Lebaran saja. Ya, tentu kita dapat THR ini satu hal yang baik untuk mengungkit daya beli kita. Ya, nanti daya beli itu nanti efeknya secara makro itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara umum. Tapi ya jangan sampai apa yang kita terima ketika kita Lebaran langsung kita habiskan dengan segera, tidak. Ya, tapi tentu kita perlu untuk saving juga. Ya, dan kita mungkin bisa menggunakan pola pikir terbalik. Ketika kita dapat THR kemarin, itu kita saving dulu. Ya, kita saving dulu, mungkin 30%, 40%, sisanya baru dibelanjakan. Ya, kadang-kadang kita balik nih. Kita kadang-kadang kita belanjain dulu, sisanya baru kita saving. Nah, ini mungkin bisa kita balik. Ya, karena apa? Karena ya kita tidak tahu nih, nanti kondisi ekonomi ke depan seperti apa, ya penuh tidak pasti ya, sehingga kita tetap harus ada dana darurat. Kita tetap harus ada simpanan, jangan sampai nanti setelah Lebaran, kita habis juga semua uangnya gitu. Nah, ini tentu tidak kita inginkan. Baik Pak Ihsan. Mungkin better late than never lah ya, tidak ada kata terlambat lah harusnya ya. Tapi kalau kita mengangkat itu kan sebenarnya baiknya kita perbincangkan ini sebenarnya baiknya memang sebelum Lebaran begitu ya. Mungkin karena tapi kalau udah terlanjur nih Pak Ihsan, sekarang masyarakatnya sudah terlanjur, mereka sudah memenuhi membeli, berbelanja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya yakin semua masyarakat tidak menghabiskan ya secara penuh, pasti ada sisa-sisa. Nah, untuk mensiasati sisa keuangan di hari Lebaran ini, harusnya dipakai untuk apa? Selain saving tadi Anda mengatakan, apakah memang perlu misalnya untuk ada cara lain agar uang yang tersisa ini bisa dimanfaatkan untuk bisa ya kembali untuk meningkatkan ekonominya gitu? Ya, baik. Sebenarnya THR ini ya memang tidak harus kita habiskan dalam bentuk konsumsi ya. Bisa juga uang THR ini kita investkan sebenarnya seperti misalnya kita membeli logam mulia, ya atau kita membeli barang-barang yang memiliki nilai investasi sehingga nanti return-nya diharapkan bisa kembali atau produktif lah. Ya, mungkin sisa Lebaran ini THR, mungkin kalau kita ingin membuka kembali usaha misalnya, atau buka usaha dengan sisa uang ini itu kan lebih baik. Karena apa? Yang sekarang yang kita harapkan adalah uang tadi tidak hanya kita belanjakan untuk barang-barang konsumtif. Barang konsumtif artinya barang yang kita konsumsi saja tapi tidak menghasilkan return. Nah, kita berharap sebenarnya rekan-rekan yang mungkin sekarang masih ada sisa, ya, daripada uangnya idle itu kan uangnya tidak berputar gitu ya, idle money, itu bisa menjadi salah satu, mungkin membeli instrumen seperti emas mungkin ya, atau mungkin membeli instrumen yang lain, sehingga nanti uang tersebut diharapkan bisa berkembang, bisa tumbuh. Nanti juga bisa menjadi suatu opsi. Baik, saya tertarik Anda mengatakan bahwa bisa juga ya alternatifnya untuk dibuat untuk modal usaha. Nah, kalau untuk di momen pasca Lebaran atau di Indonesia, khususnya di Palembang ya, saat ini Sumatera Selatan, menurut Anda usaha seperti apa yang cukup menjanjikan untuk dapat meraup cuan yang banyak, Pak Ihsan? Ya, ini tergantung dengan kemampuan kita dan minat kita juga dan melihat dengan potensi pasar gitu ya, Mas Firza ya. Kita tahu kan bahwa Palembang sekarang ya sudah ramai kembali gitu ya.
Kalau kita kan terkenal, kalau Palembang kan pasti makanan gitu ya, empek-empek gitu ya, ataupun khas-khas Palembang kayak kain dan lain-lain. Itu tergantung dari di mana kita kuat dulu. Nah, ketika kita membuka usaha, kita pastikan bahwa kita memang menguasai pasar usaha tersebut, ya kita menguasai dari hulu ke hilirnya. Dan jangan sampai kita hanya ikutan viral atau usaha-usaha yang viral saja gitu, tapi tidak sustain. Ya, banyak sekali kita bisa mulai bisnis makanan. Kalau kita belum memiliki kemampuan manajerial, mungkin kita bisa memulai dengan franchise atau waralaba. It's okay. It's okay. Tapi perlu kita pertimbangkan bahwa usaha yang kita jalankan ini kita rencanakan dengan serius. Jangan sampai nanti kita hanya ikut-ikutan saja, tapi akhirnya tidak settle. Nah, ini kita tidak harapkan juga nanti. Artinya kita perlu pertimbangkan secara matang potensi pasarnya, nggak apa-apa. Kita kasih riset kecil-kecilan, nggak apa-apa. Ya, apa yang sedang dibutuhkan masyarakat, ya, apa yang nanti akan menjadi potensi ini berkembang bisnisnya. Jangan sampai kita ikutan yang viral-viral saja gitu. Itu biasanya nggak lama sustainnya. Ini kan kita observasi dulu lah begitu ya, survei dulu, observasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat Pak Ihsan, ini saya TV ini kan ada di mall begitu ya, salah satu mall di Palembang yang cukup ramai. Saya lihat dari lebaran pertama sampai lebaran ketiga ini ramai sekali begitu, mall-mall ini dikunjungin gitu ya. Dan sepertinya para pemilik usaha sangat senang sekali, mereka bisa meraup cuan yang banyak tentunya di momen lebaran. Tapi masyarakat yang tadi kita kembali lagi ke topik nih, masyarakatnya sepertinya sibuk menghambur-hamburkan uang mereka untuk jadi ya pribadi yang konsumtif akhirnya kan. Nah, tapi apa ya pesan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang mungkin mereka lebih banyak menghabiskan liburan lebaran ini untuk secara ya jor-joran begitu ya, menghabiskan uang mereka ke mall-mall dan berbelanja. Apa yang bisa Anda titip pesan agar tentunya keuangan mereka tetap stabil nanti pasca lebaran? Oke, kalau saya boleh singkat itu saya buat singkatan PHADO. Ya, PEHADO. P apa itu perencanaan anggaran. Artinya kita dari sekarang sudah mulai merencanakan anggaran prioritas. Ya, mungkin sampai dengan akhir tahun pun tidak apa-apa. Apa yang menjadi prioritas kita? Silakan anggarkan untuk kita belanja berapa, atau kebutuhan pokok berapa, dan seterusnya. Yang kedua itu evaluasi pengeluaran. Ya, kita sudah selesai nih kemarin dapat THR, pengeluaran sudah kita hitung dan kita evaluasi. Evaluasi apakah nanti perlu dibelanjakan dengan hal-hal yang sama, atau nanti next kita tidak perlu berbelanja hal-hal yang sudah kita belanjakan lagi. Karena kita ini kan ingin, gitu kan, lebih besar keinginan daripada kebutuhan. Nah, itu perlu kita evaluasi. Yang ketiga, itu hindari pembelian impulsif. Nah, impulsif buying ini perlu, sekarang ini kan tren gitu ya, ada istilah FOMO dan lain-lain. Impulsif buying ini adalah pembelian yang seharusnya mungkin belum kita butuhkan tapi kita inginkan. Dan ini banyak terjadi, ya, impulsif buying. Lalu A-nya itu ada anggaran darurat, ya. Jangan sampai kita sekarang tidak ada anggaran darurat. Ya, kita tidak tahu. Misalnya maaf ya, kita tiba-tiba sakit atau ada pengeluaran mendadak, kita tidak ada dana saving. Atau pas ada anggaran darurat. Dan DO yang terakhir adalah adanya lebih baik kita memilih berbelanja yang ada diskon atau promo. Ya, kita tahu kan menjelang lebaran, mungkin sampai sekarang pun ada itu barang-barang yang promo atau diskon, kita lebih seleksi, bisa kita tawar saja sehingga kita dapat harga yang murah dengan barang yang kita inginkan gitu. Baik. Tapi ada yang kurang ajar juga nih Pak Ihsan. Kadang harganya udah dinaikin duluan baru dia diskon. Jadi sama aja sebenarnya harganya ya. Baik, Pak Ihsan. Kalau kita bicara secara global begitu ya, ekonomi di Indonesia ya, tentunya ada sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, tapi juga ada di framing seperti itu. Tapi banyak juga yang sebagian masyarakat mengatakan wah, Indonesia baik-baik aja nih, ekonomi meningkat dan baik begitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Anda selaku pengamat ekonomi, apa yang misalnya Anda bisa sampaikan gitu mengenai perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya di momen Lebaran saat ini? Apakah prediksi Anda perekonomian di Sumsel ini masih cukup baik? Ya, kalau kita lihat sebenarnya bukan tidak baik-baik saja, tapi saya bilang itu lampu kuning sebenarnya, Mas Firza ya. Kenapa lampu kuning? Ya, di level Indonesia dalam 5 bulan berturut-turut kita deflasi. Dan deflasi year on year itu terjadi kembali setelah 25 tahun lalu terjadi. Ya, dan ini sebenarnya momen yang agak unik atau saya bilang anomali. Di saat akhir tahun, kita waktu itu mau tahun baruan, ada beberapa hari besar keagamaan seperti Natal dan tahun baru, itu justru kita deflasi. Nah, ini kan menunjukkan satu hal, ada apa sebenarnya kok bisa deflasi? Deflasi kan salah satu indikasinya adalah penurunan daya beli, ini kita takutkan. Dan sebenarnya Lebaran ini juga, ini momen yang pas untuk mendongkrak perekonomian. Kita berharap nanti inflasi tapi terkendali. Ya mungkin 0,% atau 1% itu oke.
Kalau inflasi kan berarti menunjukkan sebenarnya ada giat kegiatan ekonomi yang terus berjalan gitu ya. Kalau kita lihat juga harga-harga barang ya memang ada beberapa yang naik ya. Seperti cabai rawit merah, kemudian daging itu yang relatif naik dan lainnya relatif stabil. Nah, ini juga harus hati-hati. Kenapa? Biasanya kan kalau lebaran hampir semua naik gitu ya. Nah, sekarang kan hanya beberapa barang saja. Nah, ini perlu menjadi perhatian lebih ya. Bagaimana kok bisa deflasi berapa bulan? Termasuk Sumatera Selatan ya Januari 0,41 ya kalau nggak salah, kemudian Februari 0,38% deflasi. Nah, ini tentu menjadi hal bahwa sebenarnya adanya penurunan daya beli masyarakat ya dilihat dari mungkin permintaan yang lebih rendah dibandingkan penawaran sehingga deflasinya terjadi gitu Mas Firza. Oke, tapi kalau di Lebaran deflasi tidak terjadi dong pastinya Pak Ihsan ya, dan artinya ekonomi di momen Lebaran ini artinya untuk mendongkrak perbaikan ekonomi sudah terwujud ya Pak Ihsan ya. Kita berharap karena dengan adanya THR itu stimulus sebenarnya. THR itu stimulus atau pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi karena dengan ada THR kita diharapkan belanja. Tapi saya yakin kalau bulan ini Maret kita kemungkinan besar mungkin inflasi terkendali. Tapi pasca itu yang kita harus lihat. Nah itu. Ya sampai nanti lesu kembali. Itu Pak Ihsan, pertanyaan saya tadi belum terjawab. Pasca Lebaran, prediksi Anda seperti apa nanti untuk kondisi ekonomi khususnya di Sumatera Selatan, Pak Ihsan? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya pasca Lebaran ini bisa jadi mungkin 1-2 bulan ini masih kita inflasi. Tapi hati-hati loh. Kita lihat data ya bahwa pinjaman online itu meningkat loh Mas Firza, ya meningkat cukup tinggi ya. Artinya bisa jadi masyarakat sekarang itu belanja itu bukan menggunakan fresh money dari THR, tapi juga dari sifatnya ya pinjaman kayak mungkin pay letter dan lain-lain. Nah ini tentu hati-hati. Ketika ini nanti kita ada beban angsuran, ada beban angsuran kita harus bayar setahun. Tentu ada porsi nanti yang harusnya uang itu kita belanjakan untuk bayar angsuran. Otomatis kita nggak mampu beli barang. Ini logika berpikir seperti itu. Nah, ini tentu diharap nanti ya. Saya tertarik Anda mengatakan tadi, saya baru tahu ya dari data yang Anda miliki mengatakan bahwa pinjol itu meningkat begitu ya untuk kebutuhan Lebaran. Sepertinya masyarakat lebih menggunakan daripada bukan dari THR yang dia terima. Nah, kalau menurut Anda dari pengamatan Anda, kenapa masyarakat lebih cenderung sampai rela begitu ya melakukan pinjaman di online seperti itu hanya untuk memenuhi kebutuhan Lebaran? Apa yang terjadi di masyarakat kita, Pak Ihsan? Ya. Yang pertama, kita tidak mungkiri bahwa ekonomi kita sedang menghadapi keadaan yang cukup menantang gitu ya. Seperti adanya efisiensi anggaran, yang tentu ini kan mengurangi government spending atau belanja pemerintah. Ada juga mungkin, ya kalau kita data ke tenaga kerjaan, Kementerian Tenaga Kerja ya sekitar 25.000 sampai 30.000 orang kan di PHK. Betul. Ya, artinya tentu kan ada penurunan daya beli. Ketika orang tidak punya pendapatan, otomatis nggak bisa belanja dong. Tapi orang ada kebutuhan yang nggak bisa ditawar-tawar gitu, Mas Firza. Orang pengen beli baju baru, orang pengen beli peralatan-peralatan yang tentu itu menjadi kebutuhan dasar saya pikir. Nah, ketika tidak ada uang, ya pasti salah satu opsi yang paling mudah ya pinjaman online. Ya pinjaman online kan kita tidak seketat bank ya, tidak seketat bank. Artinya kita cukup modal KTP, kemudian modal aplikasi kita bisa dapat limit. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Ketika kita belanja pinjol itu untuk barang konsumtif, nanti dikhawatirkan nanti kan bukan nggak dibayar, kan dibayar barang ini. Maka nanti kita berharap kalaupun kita pakai pinjol itu untuk barang-barang yang produktif. Artinya nanti barang yang kita dapatkan itu bisa menghasilkan return yang lebih tinggi daripada bunga. Kalau kita dapat beli barang yang nanti return-nya nggak sebesar bunga pinjaman, itu kan rugi artinya. Kita menanggung beban bunga yang tinggi, sedangkan kita tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk mengcover. Sehingga ini ditakutkan bahwa sejalan dengan meningkatnya outstanding pinjaman online, bahwa meningkat pula ya pembiayaan macet atau NPL, non-performing loan. Nah, ini kita takutkan. Jangan sampai nanti itu kita takutkan, Pak Ihsan. Tapi kenapa Anda sepertinya skeptis begitu, menganggap bahwa pasti nanti untuk tunggakan pasti akan lebih banyak begitu? Seperti nggak yakin bahwa masyarakat yang melakukan pinjol itu pasti bayarnya lancar gitu, Pak Ihsan. Kenapa prediksi Anda separah itu? Saya nggak prediksi parah karena saya by data ya. By data memang month on month itu NPL tuh meningkat, Mas Firza. Artinya seiring dengan meningkatnya outstanding pembiayaan, itu meningkat juga non-performing loan. Artinya gagal bayar juga meningkat. Itu kan linear hubungannya. Nah, yang kita takutkan seperti ini. Masyarakat kan kalau Lebaran itu banyak kan beli barang tuh untuk konsumtif, Mas. Bukan untuk produktif. Beli baju, mungkin beli HP, gitu kan. Atau beli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Sedangkan ini akan dibayar dan bunga pinjol itu besar. Jadi karena yang dibeli itu nggak ada feedbacknya ya Pak ya? Yang dibeli itu nggak ada feedbacknya. Benar. Sebenarnya kalau kita pakai pinjol ini kalau bisa
itu untuk barang-barang yang memang menghasilkan. Jadi Baik, kan baik, bisa kita beli untuk barang-barang aset baik. tetap untuk kita usaha, sehingga nanti kan menghasilkan, ada return-nya, itu kita berharap. Sehingga Oke. dana tadi kembali terus bunganya dari hasil usaha kita. Baik, Itu Pak yang kita Ihsan. harapkan sebenarnya. Pak Ihsan, terakhir mungkin untuk menyudahi perbincangan kita, sayang durasi kita terbatas. Mungkin Anda bisa menitip sekali lagi ya Pak Ihsan ya. Ada wejangan ya, sekaligus advice lah untuk seluruh masyarakat. Lagi-lagi ya, ini tentunya di momen Lebaran ketiga ini pasti masih banyak masyarakat yang masih punya adalah saving money mereka gitu, agar mereka tidak men-spending ya atau menghabiskan uang mereka secara jor-joran. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan? Silakan Pak Ihsan. Ya, kita sangat menyambut momen Lebaran ini, merupakan momen yang tahunan ya, di mana kita bisa bertemu keluarga kita. Setelah kita lama pandemi kemarin, kita akhirnya bisa lagi berkumpul secara offline. Ya, kita tentu menyambut dengan sukacita dan berharap Lebaran ini menjadi momen ekonomi kita bisa tumbuh dan bangkit kembali. Tapi ingat bahwa setelah Lebaran kita masih ada kehidupan lain, ya. Kalaupun kita mau belanja, mohon dipertimbangkan, prioritaskan sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang pertama. Jangan sampai kita belanja itu jauh di atas, di luar kemampuan kita, sehingga nanti ada beban yang akan kita tanggung ke depan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Artinya kalau kita ingin beli baju, belilah sesuai dengan budget kita. Kalau kita ingin beli barang-barang lain, sesuai dengan budget kita. Jangan sampai momen Lebaran ini malah menjadi momen boros, ya, momen boros yang nanti menyusahkan kita nanti di kemudian hari, sehingga kita tidak berharap nanti ada masalah baru timbul nanti setelah dari Lebaran ini, ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengevaluasi anggaran kita dan pengeluaran kita selama Lebaran. Kita tetap berharap ya, setelah Lebaran pun ekonomi kita bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh dan kita semakin lebih baik, Mas Firza. Baik, Pak Ihsan. Saya garis bawahi ya, buatlah skala prioritas dan belilah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena yang Anda inginkan belum tentu Anda butuhkan. Seperti itu ya, Pak Ihsan Hajri ya. Terima kasih Pak Ihsan sudah bergabung bersama kami ya di Liputan Metropolis Shop, sudah berbagi informasi, sharing tentang bagaimana mensiasati perekonomian pasca Lebaran. Sekali lagi Pak Ihsan, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, semoga sehat selalu.